Malaysia itu tempat wisatanya tuh cuman menara tanduk sapi itu aja. Kalau Aduh. Singapura itu dari ujung ke ujung tuh udah tempat wisata. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana. Apa kabar? Dan hari ini berjumpa lagi masih dengan saya. Doa yang baik-baik tentunya akan saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa. Ucapan ribuan terima kasih kepada Anda yang selalu support video ini, selalu setia menonton video-video dari channel ini. Dan bagi Anda yang baru saja berkunjung, silakan kalian support juga dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Makin banyak ya saya lihat ya di media sosial, justru saya makin dibanjiri dengan kata-kata, wow, Bang Indra ini semakin cinta dengan Malaysia, semakin benci dengan negaranya. Bang Indra ini menyebar fitnah keburukan negara sendiri dan juga membangga-banggakan negara Malaysia. Kenapa Bang Indra nggak pindah aja ke Malaysia? Kenapa nggak bawa keluarganya pindah semua ke Malaysia? Aduh, komentar-komentar yang berat saya lihat, saya rasakan, tapi itulah resikonya ya guys ya. Kalau kita ingin betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu faedah yang bermanfaat bagi kita untuk perdamaian antara kedua negara guys ya. Nah, sebenarnya kalau dibahas ya, mengapa saya melakukan hal ini? Tentu ya ini ada satu manfaat yang akan kita terima ketika kita melihat negara tetangga kita. Sewaktu kita berada di dalam tempat atau lingkaran di mana sangat banyak sekali orang-orang yang menjamur dengan kasus-kasus korupsi, guys. Dan hal itu tentu sangat tidak diinginkan oleh masyarakat karena korupsi ini bila merajalela di sebuah negara, tentu hasilnya tidak akan pernah meraih satu kesuksesan dan juga kemajuan di negara tersebut. Untuk itu perlu kita lihat, bagi saya pribadi, untuk perlu kita saksikan, perlu kita rasakan bagaimana hal-hal yang baik-baik bagi dari negara kita, karena tentu ada beberapa hal yang sangat baik, yang sangat bermanfaat apabila kita lihat dan juga kita contoh negara-negara tetangga kita yang sudah sukses meraih uh, hal itu selama ini ya guys ya. Maka itulah hal yang saya inginkan, hal yang ingin terjadi sekarang di Indonesia. Bukan saya nggak sayang sama negara saya guys, bukan saya nggak cinta sama negara saya sangat menyayangi negara saya. Untuk itu perlulah ya guys ya, bagaimana sisi kemajuan beberapa hal dari negara tetangga kita itu perlu kita adopsi di negara kita. Seperti itu guys. Karena juga saya nggak mau semakin hari semakin lama tikus-tikus yang merayap di dalam pemerintahan kita dan menggerogoti. Nah, ini tentu semakin membuat negara kita darurat koruptor ya guys. Jadi saya tidak ingin hal itu terjadi. Kita lihat tetangga kita, apa yang telah mereka lakukan demi kemajuan negaranya sendiri. Seperti itu harapan saya guys ya. Kalau ditanya, banyak sekali menanyakan kepada saya, Bang Indra nggak sayang sama negaranya. Justru saya melakukan ini karena sayang dengan negara saya guys ya. Karena memang saya akui, saya sayang, saya kagum, saya cinta juga dengan Malaysia. Tapi hati nurani seseorang, pasti siapapun itu, walaupun dia pergi ke negara manapun, tetap negara asalnya, tumpah darahnya menjadi negara yang paling utama, yang paling prioritas dalam dirinya ada di dalam hati ini guys. Dan semua itu pasti dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang Malaysia sendiri. Kemanapun dia pergi, pasti Malaysia lah yang ada di dalam hatinya yang diutamakan. Begitu. Ya, sila cakap sini. Ya. Hina Indonesia negara miskin, nanti kau ke Indonesia Aku bukan malu. warga Malay ya. Ya. Kenapa suka sombong, suka menghina? Kenapa? Ya, tak belajar dari Singapura. Singapura dulu lepas dari Malaysia, dia miskin, tak ada apa-apa. Tengok sekarang macam mana, maju.
Majulah Singapura. Majulah Singapura. Nah, itulah Sebenarnya Singapura. kita Maju sekarang. cari kebenaran ya Mas Koko ya, bukan mencari kesalahan ya. Bukan. Kita kan mau kejelasan saja. Kalau memang undang-undang mereka seperti itu kita terima. Cuma kita bertanyakan kenapa harus Mbak, bagaimana kejadiannya di laut, kan Nah, itu yang itu. kita Memang nggak ada inginkan. undang-undang gini kah di sana? Memang nggak ada undang-undang apa namanya buatan itu apa namanya apa gantus data itu nggak ada ya? Senpen itu nggak ada ya? Di Undang-undang Indonesia kan senjata. ada tuh undang-undangnya. Ada. Iya, pemegang. Ada. Ini Oh, kalau ada kenapa mereka bisa bebas dari mana? seludupkan dari Thailand biasanya. Ya. Waduh, kok bisa ya Malaysia nih? Saya tak percaya kamu orang Brunei. Orang Brunei tak pernah hina kami. Meskipun mereka kaya, kamu pasti orang semenanjung. Yang toksik-toksik itu orang semenanjung. Ya. Biarin ya. Kamu tahu orang-orang Santi, kamu naik sini, kamu naik. Malaysia itu tempat wisatanya tuh cuman menara tanduk sapi itu aja. Kalau Singapura itu dari ujung ke ujung tuh udah tempat wisata. Ya. Halo Mbak Santi. Orang Brunei tak suka ikut campur, ya. Mereka sudah kaya, tak payah hina-hina, ya. Oh, aku Orang- tadi ya. sama hatersmu tuh naik ke live dia. Piye. Tadi dia bilang, ngapain lu? Apa katanya yang emang kemarin aku ngaku orang Tiongkok ya? Enggak orang Tiongkok. Kamu tinggal di Tiongkok. Lah makanya ini loh, heran loh. ndak Orang ngaku. Indonesia Kenapa yang orang tinggal di Malaysia? Tiongkok, bisnis di Tiongkok. Kapan dia mengaku orang Tiongkok? Ini kan gila loh. Nah, suka bikin-bikin pasal. Ini tadi nyerang liveku terus makanya aku langsung tak Terus kalau orang Tiongkok terus kenapa? Hah? Kalau Iya. kamu orang Tiongkok terus kenapa? Mereka mau hina kamu, dihina balik aja, negaranya mundur kok. Aduh. Vin, aku bulan Ini Mbak Santi ini kerja di bulan Mei aku China. ke Singapura, Vin. Ke Singapura. Iya. Alvin di Singapura ya? Aku Iya, dia di Singapura. enggak, aku di Singapura cuma jalan-jalan aja, habis itu balik lagi. Ngapain aku ngabisin uang di sana? Enak aja dia. Oh, tak kira pindah sana. Jadi Ya, orang Kan Singapura. jadi PR ke sana juga nggak masalah tuh. Oh. Kalau bos enak di sini lah. Kok? Kalau buat pensiunan masa tua mendingan aku di Tiongkok, kalau nggak di Jepang. Di Jepang, siapa yang mau miara kamu di Tiongkok sama Jepang? Ini kan ada Mbak Santi nih, aku nanti numpang sama Mbak Santi. Hah? Numpang di atap, Vin. Numpang di atap. Zaman Aku pas sekarang nggak waktu- bisa harap anak lagi, ya. Mbak Santi Tiongkoknya di mana Mbak Santi? Saya ada di Chiang Mai, Xinhui, Di provinsi mana itu? Saya tahun ini Guangdong. job Tiongkok Provinsi Kuantung. Weh. Jelas juga Nur tuh. nggak dapet job Taiwan lagi saya. Kok bisa? Jangan cakap saya munafik, ya. Tembak di negaramu itu bikin kita ketar-ketir. Di Indonesia kita jarang sekali di mall boleh. Nggak pernah ya kejadiannya. Ini ada. semua ada Kalau dari Indonesia mana nggak semua ada. ini? Hah? Kok Indonesia nggak ada. Mayoritas Indonesia Nyai ini dari Malaysia, tapi dia keturunan Indonesia. yang siapanya ini? Kenalan semua karena ini wajah-wajah Iya. baru nih, cuma Alvin sama Mas Roy aja yang tahu aku. Hantu laut ini dari mana ini? Oh, tutupin. Mas Ridwan dari Riau. Guru Oke. dia dari Riau, ya. Heeh. Ditembak apa? Siapa Mbak di tol? Ya. Terus Mas Muhammadnya dari mana ini? Saya dari Kepulauan Riau, Mbak, di Tanjung Pinang. Hantunya, yang hantu. Apa Mbak Santi?
Ya, yang hantu dari mana? Dari Banten. Dari Oh, Banten. tapi di Indonesia semua kan nih? Ini lagi stay di Indonesia. Baru Oh, ngajuin lagi saya. mau ngajuin kemana? Mau ke Tiongkok. Udah bosen sih di Taiwan, Korea terus. Jepang. Kau ngelatih Kamu bro. gini loh, kalau mau ke Tiongkok itu kamu lewat Hong Kong atau Makau dulu? Itu lebih baik. Aku lebih ke Hong Kong dulu, Mbak. Selamat Nah, malam Mas Virgo. lumayan Kalau loh di Hong Kong cowok gajinya gede loh di sana dibanding kalau Tiongkok. pengalamanku ya, aku tuh burunya itu Hong Kong. Ya Hong Kong Soalnya kan gede teman-teman masalahnya. aku juga banyak yang ke Hong Kong. Tak payah sibuk ngurus negara orang. Kalian kepo sama negara saya. Tiap YouTube punyanya Sari Ting Ting, punyanya Sanal Story, punyanya Oh, jadi Iki. Sari yang kemarin nyerang aku itu kanal apa di Malaysia ya? Sari Ting Ting. Sari. Sari Ting Ting itu bodene Chin Mai. Chinese Malaysian. Oh. Ya. Ya channelnya ya itu dolek cari muka. Malaysia negeri indah berbunga-bunga tanpa masalah. Negarane dhewe gak karo-karuan. Isi ku kontennya kok ngono. Rep. Itu senpen itu kok bisa tuh? Kamu naik sini lah Nur Cahaya. Saya undang naik kota. Kenapa tak naik kota? Saya tak berani menggigit deh, bro. loh. Ya. Beraninya main Saya keroyokan sudah tuh. jina, ya. Berani main keroyokan bro. Di room mereka. Wih, sumpah room mereka ngeri bro. Apanya? Itu Nur Cahaya tuh. Kenapa? Kenapa Di Nur room Cahaya? mereka tuh sumpah luar biasa. Serapa tak boleh naik, ya. Kalau kau perangai macam orang tak sekolah, tak ada adab, tak ada agama, tak boleh naik di sini. Cowok nih aku cewek Ya. nih, ayo Perempuan hadapin sama dia, aku aja. perempuan Cowok dia. diem Dari aja. negara Ayo sih, Malaysia kalau berani itu. kamu. Tak ada keroyok. Kamu cakap elok-elok di sini naik. Boleh, kamu tak setuju dengan saya, ya. Kalau maki-maki saya, maki hamun saya, kamu balik ke kampungnya, kumpul sama Sopian sana, ya. Itu gengnya Sopian tuh maki hamun, ya. Di sini geng orang-orang IQ tinggi. Lagian mereka kan punya itu ya kok ya, kayak punya siapa namanya punya grup sendiri, ngapain mereka tuh nimbrung di sini ya, heran aku. Ya Iya. karena mereka cinta sama saya, benci tapi rindu. Itu sinetronnya hari ini. Di room Pak Ci Malaysia tuh. Benci tapi rindu, ya itu. Ini pasti ada yang nyiarin ini, ya dipakai handphone dua lalu disiarkan ke sana pasti. Biarin aja. Kalau nggak direkam kok nanti Direkam, nggak apa-apa. Ini berarti roomnya artis, ya. Gosip terbaru pasti mereka kepoin tentu di sini. aku terkenal dong nanti. Iya, benci tapi penasaran, bener dong, penasaran Benci tapi sama penasaran, ya. Kokori. Penasaran sama Kokori, kegantengan Di Indonesia Mbak tuh, ya. Di Mall Jakarta nggak ada, di Surabaya nggak ada, Emang siapa yang aman-aman. kerja di Malaysia kayak kegeeran lu? Dikira semua kita ini orang susah dari TKI, TKW di sana. Jangan menghina lah. Kita ini banyak di sini yang nasabah prioritasnya Bank BCA, tahu nggak? Ya. Kita black-kan kalau ke semua BCA nih. itu, Oh, ngomong aja kita black-kan semua ini. kenapa? Kita black card semua ini. Iya, black card semua ini, ya. Kartu kredit kami ini black card, ya. Mereka green card aja nggak punya mungkin. Kau kartu kredit biasa-biasa sudah max out, terlalu banyak hutang kau. Kan gitulah bro, malu mereka bro. Jangan Beda level lah kita, ya. Kita tak sombong. Kita ke bank itu pakai sandal jepit, ya. Pakai slipper, ya, slipper jepit, ya. Apa namanya? Slipper ya namanya. Slipper, bajunya t-shirt biasa yang kotor-kotor, yang murah-murah, ya. Tapi duitnya masuk dalam kantong plastik, ya, bag plastik, ya. Memang mata uang kita rendah, ya, tapi satu bag plastik itu boleh beli satu Pajero.
Kita beli mobil nggak kredit 9 tahun macam kau, ya. Ya, emang di Malaysia ada kreditan gitu? Oh, kredit 9 tahun. Waduh. Kalau nggak 9 tahun mana bisa beli mobil, paling sepeda motor elek-elek itu. Kreditnya 9 tahun. Kalau di Indonesia, kita 10 tahun aja asuransi mobil sudah ditolak, dianggap terlalu usur. Bener loh. Mbak Santi nggak usah on cam, nanti direkam. Nanti direkam. Enggak takut gua. Nggak takut. Ngapain aku takut? Ayo sini rekam, ayo. Kita ada salah, kenapa masih takut? Dipamerin. Kamu kenapa tak cakap ini? Ya, mata uang Tiongkok tisu tandas. Mata uang Tiongkok kan lebih rendah dari uang mata uang kamu itu. Kak Santi itu tinggal di Tiongkok, kerja di Tiongkok, ya. Kenapa kamu tak cakap mata uang Tiongkok macam tisu tandas? Ah, nggak berani. Gitu-gitu HP-nya Xiaomi kok dia kok. Jangan-jangan gitu-gitu HP-nya Xiaomi kok. HP saya murah-murah ya, tapi rumah saya banyak, itu yang paling penting. Rumah banyak, istri banyak. Rumah banyak, istri banyak, ya. Aduh, Tiongkok kita macam apa? Ya, sebab kami kau selalu iri sama kami, makanya kau kena sentuh, ya. Kamu juga warga Tiongkok juga kalau ke negaramu juga disisin apa warga Singapura juga di tempatmu disisin, kamu ke Singapura. Ya, Malai. itu masalahnya. Masa warga Tiongkok katanya 1,2 juta masuk sana terus nggak keluar-keluar, itu masuk akal apa enggak? 1,2 juta itu pesawatnya berapa kloter itu? Ngalah-ngalahi orang naik haji. Aku tanya sederhana aja. Apa? Permintaanku satu aja. Apa? Naikkan Pati ke room ini, mari kita tanya. Enggak ada. Pati, enggak, kau Siapa Pati? carilah. Siapa Pati? Kau cari, Siapa yang dia naik. di bawah? Kamu saja jadi perwakilannya Pati. Jadi pengacaranya Pati. Saya mau dengar pembelaan kamu apa? Bukan pembelaan, kita mencari di mana salahnya, bukan siapa yang salah. Salahnya siapa? Saya mau tanya salahnya siapa? Ya ini kita lagi proses mencari di mana salahnya. Kan itu maunya saya. Apanya? seperti itu. Apanya? Kau masuk ke negara orang tanpa dokumen. Masuk tanpa ke negara izin, orang itu salahkan salah. Pemerintah. Ya? Salahkan pemerintah. Macam mana kamu salahkan pemerintah? Ya? Kamu juga aneh, orang nggak resmi kok nyalain pemerintah, terus gimana? Pemerintah disuruh nyarikan kerja buat lapangan kerja, nggak ada, Mas. Ya? Saya nggak nuntut, ya saya nggak pernah nuntut Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja buat saya, menggaransi gaji saya minimal 100 juta sebulan, nggak ada, Mas. Ya? Presiden mana yang job desk-nya itu harus menciptakan lapangan kerja, menggaransi kamu dapat kerja yang enak. Anda pikir lagi, Anda ingat lagi. Lawak kamu itu. Coba kamu jadi bupati dulu, ya. Saya mau lihat kamu bisa ciptakan lapangan kerja enggak? Diusung sama negara, sedangkan Amerika yang sudah didukung pengangguran pun dia masih ada juga pengemis. Itu kok salahkan juga Amerika pemimpinnya. Kalau udah memang akal itu udah nggak mampu, memang udah jangan salahkan pemerintah. Bagaimana kamu meragukan akal saya, sementara narasi dari hostnya tadi sudah diragukan? Kamu mau debat apa sama saya? Malaysia ada undang-undang, ya. Mereka kalau tegakkan undang-undang kita nggak boleh protes, Mas. Masalahnya mereka itu main-main dengan undang-undang mereka sendiri. Orang asingnya mereka kejar-kejar itu, warga negaranya, ya kan, tutup mata, ya, nggak pemerintahnya, nggak warga negaranya juga sama, drama melulu. Akta immigration itu ada 3 bagian, patinya salah, pemilik rumah salah, kemudian majikan pemberi kerja juga salah, 3 pihak yang salah. Nggak bisa orang asingnya doang yang disalahin, ditangkap-tangkap
ditembakin seperti itu. Itu yang buat kita marah, ya. Saya tidak pernah menyokong haram, oke? Nggak di Jepang, nggak di Malaysia, nggak di mana. Ada jalur betul, masuk PT, ikut jalur resmi, ya. Saya bahkan meminta presiden kita yang kerjanya ilegal, kena kulik, kena tangkap, minta keluarganya yang nebus, negara nggak bisa bantu. Saya nggak mau uang pajak saya dibuat membantu orang-orang yang melanggar hukum dengan sengaja. Kena masalah di negara orang, ya tahu resikonya seperti itu, dablek masih pergi ke negara orang, ya. Bagaimana kita sebagai pembayar pajak harus membayari kedableknya orang-orang? Betul nggak, Kak Aris? Betul nggak, Virgo? Ya. Mau kamu membayari orang-orang itu yang dablek gitu, ya? Berangkat naik tongkang, kemudian masuk negara orang, lalu kerja siang sampai malam dijanjiin gaji sekian, ternyata. Dan demikian tadi video yang baru saja kita reaksi. Sebenarnya malas ya. Sebenarnya berat juga untuk saya reaksi video yang seperti ini, guys. Tapi setelah saya lihat-lihat, ini saya menyimpulkan bahwa jika kita tidak mampu, tidak bisa untuk mempererat lagi, mendamaikan antara netizen dari Indonesia dan Malaysia, kita tidak bisa untuk mendamaikan mereka. Maka jangan pernah menyiramkan bensin di api yang sedang menyala. Ya. Ini makin memperrumit, makin memperparah lagi antara hubungan kedua negara. Banyak guys, banyak orang yang menyerang saya juga di media sosial. Katanya saya ini lebih mencintai negara tetangga, negara Malaysia, Singapura, karena terlalu membanggakan negara-negara tersebut. Sebenarnya kalau apa yang saya rasakan itu wujud dari kita harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tersebut, guys. Karena ada beberapa hal kekurangan kita yang sudah harus kita kebut, ya. Sebenarnya sedari dulu dan sekarang belum terlambat lagi. Tentu kita harus lebih dapat memperbaiki dan juga kita harus memperlihatkan kepada banyak orang tentang korupsi-korupsi yang sedang terjadi dan yang sudah tertangkap ini memang semakin ramai. Sekali lagi saya apresiasi kepada pemimpin Indonesia saat ini yang mampu memenjarakan mereka semua, dan mungkin saja ada beberapa sekelompok yang kapok dan mungkin masih ada yang bereaksi lagi, yang masih ada melakukan hal-hal tindak pidana yang merugikan negara dan juga masyarakat. Dan harus saya akui bahwa banyak orang-orang di Indonesia itu bersaudara dengan orang-orang Malaysia, karena lagi-lagi saya tegaskan, orang Malaysia banyak keturunan dari Indonesia. Ada yang dari Bugis, ada yang dari Riau, dari Aceh, dari Sumatera Barat, itu banyak sekali ya, dari Minangkabau, dari Lampung, dari Jawa, ya berbagai pulau-pulau, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, ya itu datang ke Malaysia pada zaman dahulu dan membentuk keluarga di sana. Akhirnya keturunan-keturunan semua nenek moyang mereka itu, ya orang-orang Malaysia sekarang ini, ya adalah keturunan yang sama. Kita itu pada prinsipnya sama. Yang membedakan kita hanya teritorial dari kedua negara. Namun sejatinya kita lihat bahwa kedua kepala negara kita, Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim, itu saling berpegangan tangan, saling bersahabat, bahkan lebih dari kata saudara. Untuk itu, ya kita harus mencontoh bagaimana kebijaksanaan antara kedua pemimpin kita. Sementara pemimpin kita bisa harmonis, kenapa kita tidak? Saya berharap dan mendoakan agar netizen Indonesia selalulah bisa berdamai. Kalau tak bisa berdamai, janganlah menyiram bensin di api yang sedang menyala. Itu harapan saya. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.